Selamat datang di podcast Panorama Motor. Seperti biasa, podcast ini rutin membahas hal-hal yang sifatnya umum untuk dunia otomotif. Nah, kali ini Om Hikmat, kita kayaknya kedatangan tamu khusus seperti yang ada di depan saya ini. Kita mau bahas kopi kan ya? Iya. Bukan, Oli. Bukan. Iya. Oli extraordinary dan yang datang orang yang super duper. Nah, super duper dahsyat, tidak terbantahkan. Karena yang mulia kilapan. Ya. The owner dan yang mulia kilapan gitu. Oke. Bapak James Riyadi. Bapak ya? Wah, itu yang punya Lipo ya? Oh, bukan. Pak James Arthur. Halo. Apa kabar? Apa kabar, Om? Sehat, Om? Baik. Kehujanan nggak tadi ya? Lumayan. Dia pakai mobil loh. Ya, tapi turunnya kehujanan tadi. Iya, mobilnya kehujanan. Terus apa nih kita bahasanya? Ya, masih seputaran oli dan kita coba bahas soal mitos-mitos. Mitos. Ya, mitos-mitos yang banyak di oli lah. Kalau oli spesifikasi ini lu taklid lu harus pakainya itu. Nah, itu yang coba kita langsung bahas valid seperti biasa, validasi langsung ke pucuk pimpinannya. Pimpinan yang memang sehari-hari ngerjainnya oleh. Nah, sekarang Om James boleh ceritain nggak? Kilapan pertama kali ada di Indonesia itu kapan sih? Dan kenapa masuk ke Indonesia? Okay. Menarik ini. Ya, jadi dulu kita itu sebenarnya distributor oli, sempat jadi distributor Shell, sub-distributor waktu itu. Terus sempat jadi distributor Total sama Elf. Nah, dulu itu kita punya customer GM Indonesia. General Motor. Iya. Oh, dulu makanya Total. Makanya Total. Betul. Nah, terus pas tahun 2009 ya kita dikontak. Mereka tuh butuh oli buat warranty oilnya Captiva. Oh, iya cocok. GM Dexos 2. Kenapa spesifik ke Captiva? Karena Captiva itu emang dari sananya spesifikasinya butuhnya Dexos 2 untuk dieselnya. Itu yang menentukan memang GM Amerika sendiri. Ya, emang GM Amerika. Lalu pada saat itu belum ada yang punya oli Dexos 2. Dan mungkin karena permintaannya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi pabrik-pabrikan besar belum ada yang bikin, belum ada yang masukin ke Indonesia. Waktu itu kita cari-cari kira-kira apa ya, sempet ngelihat Conoco Philips. Conoco kan dulu pernah ada, tapi udah nggak ada lagi kan di Indonesia. Sempat kita lihat itu, terus kita ketemu juga menarik nih Q8. Q8. Jujur belum pernah dengar. Oke. Tapi pas kita selidiki, Q8 ini dia perusahaan minyak ke-7 paling besar di dunia. Q8 ini dari Kuwait ya? Q8 ini sebenarnya parent company-nya. Parent company. Kuwait KPC namanya. KPC. Kuwait Petroleum Corporation. Oke. Dia adalah state owned. Oke. Punya pemerintah Kuwait. BUMN. State owned. Tapi dia melakukan investasi di luar negeri, yaitu dia masukin uang ke Eropa. Oke. Ke Belgium. Dan dibuat Q8 Oils. Q8 Oil. Artinya lahirnya Q8 itu sebenarnya di Belgium. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah investasi dari pemerintahan Kuwait. Tapi seluruh aspek produksi, riset itu semua dilakukan di Belgium dan di Eropa. Termasuk produksi, blending dan segala macam produksi. Salah info lo, bukan di Bekasi, bro. Bukan. Bukan di Bekasi. Iya. Bekasi mah oplosan. Iya, ngoplosan iya di Bekasi, bro. Ada sih. Kok kayak nyindir siapa gitu. Oke, lanjut. Artinya sebenarnya Q8 ini, berarti orang Timur Tengah agak garing juga ya? Q8 ya? Iya, Q8. Kuwait ya? Enggak, bocah alay, bro. Sorry. Gua ngomong gitu di depan ownernya. Saya cuma bilang garing, kalau ini alay ya. Lanjut. Nah, jadi setelah kita komunikasi dengan prinsipalnya di sana, kira-kira kebutuhan kita kayak apa, akhirnya kita sepakat kita mau jalan Q8. Kita masukin tuh ke Indonesia pertama kali 2009 akhir. 2009 akhir, oke. Langsung customer terbesar kita GM. Jadi oli kita ini dipakai untuk warranty oilnya Chevrolet. Jadi selama masa warranty. Ya, pintu masuknya Kilapan ke Indonesia itu dari GM. Produk spesifiknya
Chevrolet Captiva diesel ya. Lexus 2. Dari situ barulah seperti yang lu bilang. Ke Mercy. Oke. Oh iya benar. Sebenarnya seberapa uniknya nih Q8 sampai bisa dipakai untuk brand-brand yang ya secara teknologi spesifik gitu Om. Spesifik. Terus kebetulan brandnya premium. Iya itu dia. Kebetulan brandnya premium. SGC nggak ada yang pakai. Iya. Ya. Ada sih yang lebih duit gitu. Ada soalnya kemarin ada LCGC yang pakai Q8 ya. Ayla. Tapi mobilnya Aston Martin. Emblemnya Ayla. Bodoh amat. Saya lihat Ayla kok logonya pedang gitu ya. Pakai Q8 di bengkel sana ya. Jadi produk ini dibanding kompetitor kelebihannya? Q8 ini karena dia punya pemerintahan Kuwait, dia punya supply base oil tersendiri. Nah ini penting nih, supply base oil yang berarti base oilnya dari Timur Tengah. Betul. Oh ini. Karena mereka salah satu penghasil crude oil terbesar kan di dunia. Lalu Q8 ini dia juga seluruh aspek produksi dilakukan di satu tempat. Di Belgium. Hanya di Belgium. Benar. Ada di Italia juga tapi untuk beberapa produk aja. Jadi kebanyakan tuh dari Belgium. Mereka punya fasilitas kapasitasnya 250 juta liter per tahun. 250 juta liter. Buat mandi bisa buat. Itu di Eropa salah satu yang paling canggih dan paling besar. Paling canggih, paling besar. Itu kalau nggak salah pegawainya satu shift tuh paling cuma berapa puluh orang. Kirain pegawainya mandinya pakai oli. Oke. Gua kan ya nyambungnya, olinya kapasitas produksinya gede ya Om ya. 250 juta, pegawainya berapa puluh orang doang. Apalagi Kuwait kan secara ekonomi kan ini ya kuat. Jadi udah oli buang-buang aja deh gitu. Mata uangnya Kuwait paling tinggi di dunia. Ya saya punya selembar. Punya selembar doang. Selembar doang buat pajangan. 60.000. Ya. Per satu mata uang. Per satu mata uang dia. Dolar Kuwait. Buka bengkel Kuwait. Ya, boleh. Saya dulu sempat bertanya-tanya kenapa kok Q8 pakai standarnya. Terus iseng kita buka GM itu kan ada sertifikasi produk dan ternyata hanya benar seperti Om bilang hanya sedikit sekali yang bersertifikasi resmi dari GM, baik itu Lexus 1, Lexus 2 atau Lexus 1 Gen 2. Nah, menurut Om, kan sekarang di pasaran ada banyak sekali oli yang mengklaim dirinya Lexus 1, Lexus 1 Gen 2, Lexus 2. Kalau secara di website resminya sudah ada, berarti itu kan approval GM. Betul. Apa sih bedanya antara yang approval GM sama yang ya ngaku-ngaku Lexus 2? Oke, jadi ini masuk juga ke salah satu unique selling point-nya Q8 ya. Karena semua produk Q8 itu kebanyakan sudah approve. Approve. Oke, ini kata kuncinya approve ya. Approve. Berarti sudah resmi bersertifikasi. Dan approval itu apakah tiba-tiba kayak kita lahir ke dunia terus ke Disdukcapil dapat akte gitu atau gimana? Approve itu bahasa kasarnya udah ACC gitu ya. Sudah di ACC. Produk ini telah dites di dalam mesin kita dan aman digunakan. Bukan kita itu dalam artian produsen pembuat mobil dan mesinnya. Bukan tes internal si produsen olinya. Betul. Oke. Jadi bedanya apa sebenarnya? Produk yang approve sama produk yang biasanya meet requirement. Nah, biasa kan suka ditulis. Coba dilihat di labelnya Om. Ada nggak di situ meet dan approve atau approve aja di sini? Kalau ini yang Lexus. Coba. Ya, sambil itu aja Om. Saya coba kulik aja sambil cerita aja Om. Jadi bedanya adalah bikin oli itu sebenarnya nggak susah. Bikin oli itu cuma komponen utamanya itu aditifnya sama base oilnya. Aditif dan base oil. Okay. Semua oli pasti pakai dua bahan itu. Iya. Aditif ini biasa datang satu paket. Jadi misalnya nih kalau aditif yang terkenal di dunia itu kan ada Lubrisol, Infinium, Ornate, dan sebagainya lah. Tapi paling besar Lubrisol lah. Lubrisol. Vendor aditif untuk produsen oli dunia. Untuk oli dunia. Oke. Ini paling nomor satu lah. Oke. Mereka tuh punya aditif package.
misalnya nih kita kontak Lubrizol, bro, gue mau nih bikin oli, misalnya Dexos 2 lah, ya, mau bikin oli Dexos 2, gue butuh yang mana ya? Nah, Lubrizol itu kasih saran, kita ada paket nih, paketnya yang low medium, ada yang high juga. Nah, semuanya ini ketemu Dexos 2. Semua paket ini Dexos 2. Iya, dan karena dia bikin bahan bakunya, mereka mau produsen itu gampang buat bikin final produknya. Jadi resepnya juga biasa dikasih. Lu beli base oil, spesifikasinya kurang lebih ini, lu campurin sama yang tadi itu, package-nya itu. Nah, package ini ada yang misalnya orientasinya lebih murah, tapi tetap meat, maksudnya tetap bisa inilah, mestinya bisa jadi Dexos 2 gitu. Ada yang mahal gitu. Nah, lalu setelah kita udah beli, kita tinggal campurin sesuai dia punya resep. Nah, bedanya apa? Meat sama approved. Kalau kita meat, itu biasanya kita sebagai produsen oli, kita beli additive package tadi, kita campurin ke base oil sesuai rekomendasi dia. Jadi yang memberikan advice resepnya itu di si aditif, produsen aditifnya. Cara dapat Dexos 2 nih, cara dapat meat Dexos 2 tuh gimana? Meat ya? Meat. Ini baru meat nih. Meat. Cara meat Dexos 2 tuh gimana? Oke, campurin ini sama ini. Udah jadi barangnya. Secara teori, produk ini mirip. Bisa jadi Dexos 2. Bisa di-approve Dexos 2. Tapi belum dilakukan approval. Karena kan base oil juga ada beda-beda nih, beda-beda tipis kan. Itu belum tentu pas dicampur dengan metode pencampuran si produsen oli, itu belum tentu jadi oli yang approve untuk Dexos 2. Untuk dapat approval itu kita harus ajuin, dan oli kita diambil, disampel di lab GM-nya, lalu dilakukan pengetesan di dalam mesin. Itu yang paling penting, di dalam mesin. Jadi selama produk kita ini baru meet, belum approve, produk kita tuh belum dites di dalam mesin. Cuma secara teori, resepnya sama, tapi belum diuji coba. Iya benar, belum diuji coba. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, approval sama meet recruitment, bedanya kalau yang approval itu udah pihak prinsipalnya atau pihak GM-nya sendiri yang melakukan testing. Betul. Nah, di dalam testing itu ada rangkaian nih, apakah bereaksi dengan metalurgi bahan baku mesinnya, atau tingkat keausan yang diretensi itu seberapa, gitu kan. Dan banyak hal lainnya, efek negatifnya apa, dan lain-lain. Nah, ini menariknya begini. Tentu Dexos 2 itu ketika approval, dia pakai bahan bakar yang jauh berbeda dengan yang ada di negara Konoha tercinta kita. Irlandia. Ya, Konoha. Nah, kalau misalkan itu dia ngetesnya di Belgia ya tadi ya. Belgia. Mungkin bahan bakar dia ngetes Dexos 2 itu dengan bahan bakar jelek, Bro. Karena Konoha itu bahan bakarnya bagus banget, Bro. Ya, jelas. Sangat bagus. Bagus. Iya. Di sana ketemunya 50 ppm, di kita 300, menang mana? Ya 300 lah. Menang 300. Nah, ini ada kaitannya, Om. Sebenarnya ketika kita memakai Dexos, tentu ada standarisasi berapa kilometer sih. Kalau kita bicara approval tadi, ya kita bicara standarisasi pengetesannya, entah itu di Belgia, entah itu di Amerika dong. Dengan BBM sana, dengan kebijakan-kebijakan sana. Tapi ketika kebijakan tersebut dibawa ke Indonesia kan harusnya bergeser. Bergeser dalam artian, oh ini bisa 600 jam. Di Indo yang bahan bakarnya menang bagus 50 versus 300 gitu kan, menangan gua gitu. Oh harusnya di sini pakainya jangan 600, 350 jam atau 400 jam, atau kalau bisa pindah BBM ke BBM sebelah yang hanya 50 ppm. Ada tuh BBM Belanda, Amerika. Oh iya, Amerika. Kerang. Iya. Ya sebutin. Nah, menurut Om sendiri gimana? Iya, jadi emang sebenarnya Dexos 2 itu didesain karena dia kan oli mid sub kan. Betul. Mid sub itu biasanya TBN-nya lebih rendah. Betul. Jadi dia emang didesain untuk bahan bakar yang lebih bersih. Betul. Saat kita pakai bahan bakar yang lebih kotor, yang kandungan sulfurnya lebih tinggi, tentu harus ada penyesuaian. Amannya sih misalnya di sana pakai 15.000, di sini kita bagi 2, itu
itu pasti aman. Bagi dua. Berarti 7.500. 7.500. Kalau di sana 7 liter, sini 3,5 liter, bro. Kan bagi dua. Gitu nggak sih konsepnya? Enggak ya? Suka-suka bengkel aja lah, biar tuan lah. Masa pakainya lah. Oh, masa pakainya. Jadi kita selalu rekomendasiin sih di 5.000. Ya, ini kan maksudnya secara teori maksimumnya lah. Betul. Tapi namanya oli, mau oli sebagus apapun, diperpendek pasti lebih bagus. Diperpendek karena lebih bagus. Iya, oli itu kan memproteksi mesin. Betul. Dan mendinginkan mesin. Oke. Selama dia dipakai, dia akan tambah rusak. Iya. Tapi mesin kita awet, Iya. gitu kan? Lama-lama oli ini tuh udah tidak bisa memproteksi mesin dengan baik. Oke, betul. Tingkat kausan tinggi. Betul, saat itu udah terjadi, berarti olinya udah nggak bisa dipakai lagi. Iya. Dan rusaknya oli itu ada kontribusi dari tingginya bahan bakar, asam sulfur bahan bakar. Semakin tinggi kandungan bahan bakar, otomatis oli semakin cepat Jenuh. betul nggak? Betul. Kalau gitu kenapa kita nggak bergeser pada HDEO aja? Gitu. Ya kan? Kalau di Kilapan sendiri HDEO produknya ada berapa sih? Banyak sih. Banyak ya? Ya, ada 1030 ada, 1040 ada, 530 ada 2 macam, terus 1540 juga ada. Lebih spesifik misalkan tipenya 7000 FT atau 8800 FT. Kalau yang 1030 kita ada FT 7000, itu 1030 termasuknya fully sintetik. Fully sintetik. Ya, TBN-nya 10,1. 10,1. Nah, balik lagi ke Dexos. Acuan kilometer itu kan tentatif ya. Tentatif yang paling benar tuh sebetulnya kan balik lagi ke hours engine. Menurut Om James dengan bahan bakar kita yang lebih baik dari Belgia karena kita menang angkanya lebih tinggi, bro. Rekomendasi dari pihak Kilapan sendiri sebetulnya untuk di Indonesia berapa jam sih yang paling efektif? Amannya sih kalau bisa jangan di atas 500. Berarti 400 lah. Ya. 400. Dan kalau mau dikonversikan ke jam pun yang paling mudah adalah ngelihat AVG. Betul ya, average speed. Ya. Oke. Semakin tinggi average speednya, kilometernya akan semakin jauh, makin panjang, gitu kan. Berarti kan gue menang lagi. Satu, gitu kan. Bingung. Dia cuma memvalidasi apa yang dia lakukan doang. Ngundang orang, validasi SOP, ya, validasi berarti SOP. benar. Kebetulan kan yang pucuk pimpinan ya dia lebih dipercaya dong. A1. A1. Tapi emang bener itu. Betul ya. Paling gampang kan karena banyak mobil nggak ada counter engine Iya, hour, ya kan? Engine hour jarang ada. Paling gampang kalau bisa kita mau tahu engine hour seberapa, kita lihat average speednya. Tuh tinggal dikali Iya, aja. dikalin aja kan. Ya misalnya 400 ya dikali aja 19 kpj ketemunya 6.000 sekian. Ya. Ya udah gantinya di 6.000 sekian. Oh gitu. Itu lebih mudah. Walaupun klaim pihak produsennya ini bisa 15.000. Bisa. Oh, jangan terjebak sayang. Kan kalau rusak nggak ke pabrik oli. Bukan. Apa tuh? 15.000 itu dicoba di bahan bakar yang kalah sama Indo. Oh. Karena dia cuma 50, kita 300, bro. Benar. Bener kan? Iya. Nah, itu. Jadi sepakat ya, Om ya? Sepakat. Menang lagi dua. Terus di sini juga macet masalahnya. Betul, macet. Kadang-kadang orang-orang setahun cuma jalan misalnya jalan 6.000. 6.000. Tapi 6.000-nya itu berapa jam? Oke. Macet-macetan di Sudirman. Saya pernah waktu itu kan rumah di Tangerang Selatan. Saya waktu itu ada meeting di Kuningan. 3,5 jam. Padahal jarak Pamulang 3,5 jam. Tangsel ke mana Kuningan itu paling cuma 20 kiloan lah. Iya. Untung waktu itu pakai supir. Oh, iya. Sampai saya akhirnya udah turun di jalan aja. Jalan kaki. Naik Gojek. Jalan kaki. Gimana orang mau meetingnya jam 10, jam 12 belum nyampe. Loh kalau James Riyadi kan pakai helikopter, Bos. James Arthur. Oh, James Arthur. Iya. Lu salah mulu. Soalnya kan ada helipad tuh di Lipo. Kita ada drone pad. Setahu saya dia ke McCarthy naik helikopter gitu. Artinya buat teman-teman, pergantian oli yang benar itu bukan kilometer, tapi harus mempertimbangkan juga faktor hours engine. Nah, yang paling mudah seperti Om James bilang tadi dari Tangsel ke Kuningan yang di traffic lancar, mungkin 40 menit selesai ya. Iya. Tapi akhirnya ini 3 jam. Itu kan bagian dari yang
banyak user mobil tidak sadari bahwa itu silent killer, betul ya? Silent killer engine. Iya. Tahu-tahu mati gitu. Iya, Towing Brotherhood. Yes. itu juga ada juga perilaku yang sama, tapi ini lebih parah lagi. Jadi jarak tempuhnya itu paling cuman bolak-balik 4 kilo. Tapi karena nungguin bubaran sekolah, itu mobil selama nungguin anaknya keluar masih nyala. Jadi 2 jam masih nyala, padahal jarak tempuhnya 5 kilo. Ya, gitu loh, Pak. Nah, itulah mungkin entah siapa yang menciptakan dulu ganti oli. Pertama kali nih ada kendaraan di Indo, ganti oli 5.000 kilo aja 10.000. Ya. Kalau ketemu kita gebukin aja. Karena pergantian di luar negeri sana selalu berbicara jam. 200 jam, 300 jam, 400 jam. Kalaupun dengan PD-nya 15.000 km, jangan lupa bahan bakarnya kalah dibandingkan Konoha kita yang tercinta. Sana 50, bro, kita 300. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja. Ada yang mau dijelasin lagi? Ya, ada sedikit tambahan mengenai meet sama approve itu. Oh iya, masih lanjut itu, sorry, potong-potong tuh. Mungkin kalau masih ada yang bingung gitu ya. Ibaratnya ini kita masak gitu, kita masak nih. Buat bikin oli yang meat itu tuh kita beli resep, kita bikin sesuai resep itu. Jadinya kan bisa beda-beda gitu kan. Iya. Walaupun resepnya sama. Kalau misalnya oli yang approve itu, dia udah terstandarisasi, harus at least memenuhi standarnya produsen mobil tersebut saat dites di mesin. Oh, ngerti. Misal lo bikin bacang otentik nih, dengan pamulang. Bumbu boleh sama. Rasa bumi dan langit sama yang aslinya. Oh iya benar. Approve. Kenapa harus melalui approval? Karena sebelum kita mengajukan approval itu sebenarnya kita nggak tahu di mesin tuh efeknya apa. Bisa jadi nggak meet ekspektasi, itu bisa jadi olinya ternyata emang bagus. Sebenarnya secara resep udah pede mungkin ya. Secara resep produsennya itu gue kayaknya bisa nih dengan racikan ini bisalah untuk menjadi bisa melumasi mesin itu, tapi memang harus divalidasi sama produsennya. Betul. Yang menarik juga nih Q8. Dia tuh bukan cuma blending doang. Dia punya R&D. Research and Development sendiri. Ini tuh penting juga. Karena kalau misalnya kita blending doang nih, kita beli resep, ya udah deh kita mau approve, ya udah kita ajuin aja approve. Gitu kan. Dapat tuh approval misalnya kalau bagus. Tapi kalau kita punya R&D, bahkan satu tingkat di atasnya lagi. Jadi bumbu yang tadi kita beli jadi, ini kita bisa bikin, kita modifikasi, kita racik. Jadi kayak ibaratnya kayak chef profesional gitu. Dia ada sesi di mana dia coba-coba dulu yang paling bagus yang mana, dia yang pilih itu. Tapi ya tetap aja kalau tanpa approval apa artinya? Betul kan? Tetap harus ujung-ujungnya approval. Karena itu yang paling penting lah, udah dikasih mesin. Dan sudah pasti pengajuan approval itu tidak murah. Sangat mahal. Jutaan dolar. Jadi wajar kalau yang sudah approval, harga olinya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Approval bro, yang lain mah rasa-rasa aja. Seperti yang kita pakai analogi bacang tadi. Gitu kan. Nah, satu hal lagi tadi Om James, ada saran nggak buat penonton kita kalau misalkan diesel mau pakai Lexus 2, bahan bakar yang disarankan apa sih? Dan pergantian berapa waktu sebelum terjadi breakdown? Kalau pakai Lexus 2 sih sebenarnya lebih enak 5.000 kilo paling aman. 5.000 kilo paling aman. Bahan bakarnya? Bahan bakar ya kalau bisa sebagus mungkin. Ya bahan bakar Belgia lah 50 gitu kan. Di kita sih ada satu produsen gitu. Jangan bahan bakar pemenang bro, susah. Kalau mau pakai bahan bakar pemenang ya itu tadi Om James bilang 5.000. Atau kalau mau aman switching ke HDEO, heavy duty engine oil, karena memang itu peruntukan. Karena selain mereka didesain untuk maksudnya lebih tahan terhadap sulfur di bahan bakar, mereka juga TBN-nya biasanya lebih tinggi. Betul. Jadi kalau misalnya kayak Lexus 2 itu TBN-nya sekitar 7. Kalau misalnya HDEO itu biasanya di atas 10.
yang 10, ada yang 13. 10, sekian sampai 13, tapi terlalu tinggi TBN juga nggak bagus. Iya, nggak bagus. Jadi sesuai kebutuhan lah. Yang menurut saya balance sih dari hasil iseng-iseng saya uji coba sih 10, 10 sampai 11 itu paling oke. Itu emang optimalnya, apalagi untuk bahan bakar kita ya. Biasa kalau TBN terlalu tinggi itu dipakai di kapal. Karena bahan bakar untuk kapal itu biasanya solarnya lebih jelek lagi. Betul, lebih jelek lagi, lebih merusak oli lagi. Lebih bagus lagi maksudnya gitu. Itu lebih bagusnya setara dengan yang dijual di kita nggak? Ya kita lebih jelek lagi. Misalnya dia ngisi solarnya di Singapura tuh kapal, pas ngisi di Tanjung Priok berebet itu. Kapalnya berebet. Lu kebayang ada kapal berebet gitu. Lu story-nya pakai apa? Nah, itu kan tadi soal bagaimana Dexos mengkomplement untuk TBN atau ya buat yang engine diesel ya. Lalu kalau dari sisi saya, karena saya pabrikan Jepang pegangnya, sepenting apa Dexos untuk mesin-mesin gas lain? Untuk mobil Jepang? Ya, mobil Jepang berbahan bakar bensin lah. Sorry saya potong, terutama teknologi terbaru GDI, gasoline direct iya, injection. Itu dia. Jadi mobil Jepang sebenarnya termasuk easy going, kompromistis. Iya, pakai oli apapun jalan. Oh gitu. Sampai belakangan ini. Jadi belakangan ini tuh banyak teknologi turbo dan direct injection. Ya. Sering terjadi fenomenon namanya LSPI. Dulu kan kita taunya kalau ngelitik itu pas putaran tinggi. Ngelitik kan. Kalau LSPI ini justru lebih berbahaya. Dia saat high engine load tapi putaran rendah. Nah, jadi setelah ditelusuri apa yang menyebabkan LSPI selain ini yang punya Lipina nih, dengerin yuk. Selain desain mesinnya yang cc-nya kecil, kompresinya makin tinggi, injektornya di dalam ruang bakar. Ini yang GDI ya? Yang GDI. Saat penyemprotan bahan bakar dilakukan, kalau olinya itu mengandung kalsium yang tinggi, ada resiko dia bakal nyala sebelum businya nyala. Jadi terjadi LSPI, low speed pre-ignition. Dan ini kalau terus-terusan terjadi, turun mesin. Piston tuh bocel. Ringnya putus, bisa putus. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu LSPI itu bukan ormas. Jadi LSPI itu begini, piston itu kan bekerja di titik mati atas dan titik mati bawah. Di bawah, di atas. Jadi pada saat penghisapan, bahan bakar ignition, bahan bakar GD ini udah nyembur ya. Jadi sesaat setelah TMB dia mau naik, klep udah nutup nih. Dia naik kan piston, naik. Terus kan harusnya injektor nyembur kan, harusnya nunggu di atas, nunggu di TMA, biar dinyalain sama busi nyala, baru tenaga. Ini belum nyampe ke atas, udah meledak duluan. Karena komponen dari bensin tadi bereaksi dengan kalsium oli yang terlalu tinggi. Baik lagi dong bensinnya dong yang katrol. Tapi kalau mesin-mesin GDI dia ngalamin osteoporosis nggak bro? Karena kekurangan kalsium. Kalsiumnya. Kan kalau kita kurang kalsium, osteoporosis bro. Tenang. Biasanya kalau yang formulasi emang khusus buat LSPI, itu kan kayak Dexos 1 Gen 2, Gen 3, API SP. Ini dia ada penggantinya. Jadi kalsium yang tadi nggak bagus buat mesin LSPI ini digantikan dengan material lain seperti magnesium. Jadi tetap ada penggantinya. Terus Kilapan ini pioneer terus. Pioneer apa tuh? Di Dexos di Indonesia pertama kali yang ada Dexos 2. Ya kan? Terus dengar-dengar beliau juga ada satu jenis oli yang baru launching dan itu rare. Khusus buat VW ya. Ini dia produknya, Prestige V. Prestige V. Jadi khusus buat VW. Sebenarnya maksudnya approval VW dia punya approve. Jadi kalau di Jerman itu approval yang paling susah sebenarnya itu VW. Iya, di Jerman. VW Group itu paling susah buat nembusin. Iya. Misalnya Mercy, BMW apa segala kalah sama cara mendapatkan approval VW. Jadi ini itu memenuhi VW 504, 507 versi 2020. Nah, versi 2020-nya ini penting, belum ada yang punya. Di Indonesia setahu saya belum ada. Dan ini untuk GDI atau
Untuk diesel ada, untuk GDI juga ada. Oke. Dia juga udah APSP ini. APSP. Jadi untuk mendapatkan approval VW ini luar biasa susah dan luar biasa mahal. Jadi oli ini telah melakukan pengetesan di 16 mesin yang berbeda, total selama 13.000 jam. Oh. Berapa juta dolar itu? Iya. Dikonversikan ke kilometer nyampe Arab. Iya. Sampai 13.000 jam. Ya bisa nyampe Mars lah. Mars. Jadi selain karena dia pioneer, apa sih yang bedain produk Prestige V dengan produk lain selain approvalnya? Viskositasnya lebih stabil. Viskositasnya lebih stabil karena dia base oilnya yang top lah. Ini benar-benar top of the line. Dan lucunya dia tuh bisa menghemat bahan bakar. Jadi kalau misalnya di oli ini sebenarnya penghematan bahan bakar itu ada korelasinya dengan yang namanya HTHS. Apa tuh? High temperature, high shear. Oke. Semakin rendah HTHS-nya, film thickness oil filmnya itu makin tipis. Tapi bahan bakar bisa makin irit. Makin enteng gitu. Iya. Kalau misalnya film thickness-nya terlalu tebal, lebih boros bahan bakarnya. Karena malah jadi hambatan. Iya. Spesialnya ini, dia film thickness-nya lumayan cukup, sekitar 3,5. Satuannya saya lupa apa. Tapi 3,5, jadi 3,5 tuh biasanya yang direkomendasikan untuk mobil diesel juga. Dia 3,5, tapi pengiritan bahan bakarnya itu seperti oli yang cenderung untuk fuel saving. Jadi proteksi bagus, fuel savingnya dapat juga. Bahasa kerennya lebih licin. Lebih licin sehingga mesin lebih mudah bergerak. Oke. Itu yang lumayan susah lah diformulasi dalam suatu oli. Biasanya itu kita harus pilih mau oli yang oil filmnya itu bagus tapi bahan bakar jadi agak boros, atau mau yang irit tapi proteksinya agak kurang. Nah kalau yang kurang itu cuma bisa dipakai di mesin-mesin tertentu. Gitu. Misalnya spek mobil Jerman, spek BMW itu kan BMW mesinnya 2000 cc bisa menghasilkan tenaga 260 HP gitu kan. Itu kan luar biasa gitu. Nah itu nggak bisa pakai oli yang encer tadi. Harus pakai yang kental. Harus pakai yang speknya dia. Speknya VW sendiri yang memang diformulasikan khusus untuk VW. Gitu. Artinya banyak orang awam di luar sana selalu bilang olinya apa 530 tanpa mengerti bahwa ratingnya. Ya harus yang penting malah ratingnya ya, bukan 530 1040 nya toh itu enggak. Kadang ada orang awam ini mobil VW loh atau ini Chevrolet loh. Lo harus pakainya HDEO atau Dexos 2 lo gitu. Enggak apa-apa, gue pakainya yang pokoknya sayanya sama 530. Ternyata oli curah gitu. Iya. Tahu-tahu towing. Ya itu yang membedakan walaupun sama-sama 530 tapi adiktif kandungannya didesain khusus untuk spesifikasi tertentu gitu kan. Itu yang membedakan. Jadi kalau Anda punya mobil mahal jangan dikasih oli cantingan ya. Betul, cantingan yang zaman kita SD tuh beli minyak goreng canting. Kayak gitu. Jadi setiap oli memiliki hal-hal yang berbeda. Nah, yang menarik lagi tuh ini kan sekarang itu eranya era EV. EV kan tidak membutuhkan oli. Apakah ada strategi khusus dari Kilapan Indonesia untuk menghadapi era EV? Dikit-dikit sih sebenarnya EV masih tetap pakai oli reduction gear aja ya, kayak transmisinya gitulah. Iya. Tapi emang pakainya nggak banyak dan gantinya lama banget. Interval gantinya lama. Iya, pakai cuma 1 liter lebih. 1 liter? Iya, 1 literan. Buat yang jadi diferensial aja yang dari dinamo traksi ke diferensial doang udah. Iya. Artinya ada langkah tertentu nggak dari Kilapan untuk ngakalin cuannya biar tetap kasar banget bos gua sebagai perusahaan yang untung dong. Wajar dong pertanyaan standar gitu. Sebenarnya kalau dari segi olinya aja Kilapan di luar ini mulai dikembangin oli khusus untuk mobil hybrid dan EV. Salah satunya contohnya ini. Nah, ini oli khusus hybrid. Oke. Nah, ini 016 hybrid. 016 hybrid. Jadi apa yang sebenarnya membedakan? Serena bisa nih, Serena baru e-power nih. Misal kita contoh Zenix lah ya. Oke, dia paling banyak kan. Itu kalau dikasih oli 1040 kacau. Karena masalahnya gini, kadang-kadang kita kalau misalnya nyalain mobil kan kita nggak langsung jalan kan. Tujuannya apa?
supaya oli muter melumasin dulu, baru kita bawa jalan, baru dikasih beban gitu. Yang merusak itu adalah oli belum siap, beban udah diberikan. Misalnya mobil kita baru starter langsung geber, gitu, ngebut 6.000 rpm, itu pasti dijamin dalamnya baret. Iya benar. Itu yang disebut itu ya viscosity kinematik. Jadi suhu ruang, suhu 60, flow-nya berapa gitu kan. Iya, Terus mobil hybrid itu kita starter, mesin nggak nyala. Yang nyala motornya. Yang nyala motornya. Betul. Kita keluar kompleks, motornya udah di speed tertentu lah, di speed tertentu dan di kapasitas baterai tertentu. Baru mesin on. Baterainya udah mau habis. Dia nyala kaget dong, langsung 2000 rpm, 2400 rpm. Padahal belum pernah pemanasan. Oli belum muter. Cuma sisa-sisa yang nempel doang tuh. Nah, itu kenapa dibutuhkan oli khusus? Karena proteksi cold startnya itu sangat-sangat baik dibandingin oli konvensional. Dan ini alasan kenapa dikasih 0W16 berarti kan encer sekali. Karena dia jarang nyala. Betul. Yang sering nyalanya pasti motornya. Mesin itu lebih kayak generator aja untuk ngecas gitu kan. Dan beroperasi di RPM statis. Betul. Gitu. Tapi dia butuh apa tadi namanya? Cold start. Cold start yang supaya nggak shear-nya nggak terlalu buruk lah gitu. Dan sebenarnya buat bikin oli 0W16 itu lumayan mahal dibandingin kalau misalnya kita ngomong oli 540 itu murah banget dibandingin 0W16. Gitu. Iya, jauh. Base oilnya kualitasnya harus bagus. Terus jangan lupa oli seencer ini tetap harus memproteksi mesin. Gitu. Saat RPM tinggi tetap harus diproteksi. Gimana caranya? Nah, teknologi olinya harus berbeda. Gitu. Jadi, karena si adiktif sendiri itu memperkental oli ya. Jadi kayak adiktif itu malah kayak lu sop bening, lu kasih saus kan tambah kental. Logikanya sih sederhananya sih. Seperti itulah. Jadi intinya buat bikin oli encer yang tetap proteksinya bagus itu lebih mahal. Dan justru saya lumayan optimistik ke depannya kita akan membutuhkan oli yang spesifikasi itu lebih tinggi karena mesin makin lama makin canggih. Sekarang Jepang aja udah mulai nyusul gitu loh. Mesinnya canggih, butuh 0W16, 0W16-nya butuh yang bagus karena tadi itu. Dan menurut saya kedepannya mobil hybrid sih bakal banyak. Bakal banyak. Kalau ngomong EV memang sekilas sepertinya bagus gitu masa depan. Tapi kalau menurut saya sebenarnya EV ini asal infrastrukturnya belum benar-benar dibangun, agak susah untuk diimplementasikan untuk dipakai sehari-hari. Kalau apalagi di Indonesia gitu kan, jangankan EV atau charging station, milih oli versus bahan bakar aja salah-salah mulu. Sebenarnya yang untung bengkel sama tukang towing sih. Ngomongin infrastruktur ya, nggak usah EV. Kita beli bensin aja di eceran, Pak. Bensinnya jauh. Walaupun lo dicurangin 200 mili, 300 mili nggak apa-apa. Bensin jauh. Nah, infrastrukturnya kagak ada, gimana lagi gitu kan? Gimana lagi nanti ngadepin hidrogen, bro? Gitu kan. Tapi setuju sih soal hybrid ini sih saya setuju sih. Mungkin transisi sebelum ke full EV ya, dia ke hybrid dulu. Yang paling reasonable untuk di Indonesia menurut aku sih memang hybrid. Berarti masih ada potensi sustain lah oli sustain, betul. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir mobil listrik tuh nggak jauh lebih bersih loh daripada mobil hybrid. Iya, betul, saya setuju itu. Hanya memindahkan sampah. Iya. Yang ngomong penambangan untuk lithium itu sangat-sangat berpolusi. Kobalt, lithium, segala bahan baku lah itu limbahnya berpolusi. Ada penelitian kalau dilakukan dengan benar, mobil listrik itu cuma sekitar 37% lebih nggak berpolusi. Kalau dilakukan dengan benar. Kalau dilakukan dengan benar. Jadi cuma ngirit 37% polusi dibandingin mobil bensin. Nah masalahnya bahan bakar aja kurang bagus gitu kan. Pasti saat penambangan itu polusi yang dihasilkan tinggi. Lalu kita ngecas pakai apa? Ngecas. Iya, ngecas. Listrik PLN. PLN pakai apa? Banyak yang masih pakai batu bara. Betul. Batu bara tuh gitu loh. Saya nggak ikut-ikut. Intinya sih
biar terkonsentrasi di satu area, yaitu Ya, di PLTN-nya aja gitu kan. Oh, mindahin polusi. Mindahin polusi Tadinya doang. di kota besar mobil-mobil Ya. berpolusi, sekarang di pinggiran tapi ngumpul di situ. Ya kayak di Indonesia kan ada misalnya di Polsek gitu. Kok polsek sih? Polisi. Belum lagi di Indonesia belum ada pengolahan pemusnahan bahan baterainya, Recyclingnya belum. recyclingnya belum ada. Dan dengar-dengar tetap Belgia kalau nggak salah yang bisa zero waste itu. Lo mau ngirim baterai ke Belgia, bro? Saya ke Belgia maunya ke Spa Francorcam aja. Ayo tahu nggak? Nggak tahu, gue bisa dipatahin ya. Itu Spa tapi buat balapan. Spa Francorcam. Nggak tahu, Sirkuit. nggak tahu. Ya Bro. udahlah. Kita kalau dari rezeki ke sana. Siap, bayarin ya. Iya. Oke. Oke, berarti konklusinya sebenarnya oli bagus itu nggak melulu dari viscosity-nya ini ya, tapi lebih ke aditifnya atau racikan bumbunya. Dan tetap harus didukung oleh bahan bakar yang sesuai dengan olinya, bukan oli yang oli yang harus ngikutin bahan bakar. Gitu. Kita salah. Berarti bahan bakarnya dulu lah dibenerin. Bahan bakarnya dibenerin. Nah, nanti olinya yang bisa ngebantu long lasting mesinnya gitu ya. Gitu ya. Bapak dong, bikin bagus bahan bakar. Ya ini. Pak lu gitu. Yang penting harus sesuai lah speknya. Iya. Oke. Iya. Itu bahasan kita soal oli udah kita bedah satu persatu dan pasti pada penasaran ini yang merah-merah apa sih? Om, ini yang merah ini kan kebanyakan chemical ya. Apakah masih ada korelasi dengan Q8 atau terpisah? Terpisah. Oh, terpisah. Jadi Q8 nggak bikin chemical. Oh, I see. Dia kan hanya oli kan. Betul. Kecuali di Itali dia ada bikin chemical tapi bikin sama orang lain. Vendor. Ada vendornya lah untuk Itali. Nah ini kemarin ini kita lagi mau nyari karena banyak customer kita jujur yang puas banget pakai Q8. Oke. Mereka puas banget pakai Q8, puas dengan servis kita juga sebagai distributor. Lalu mereka nyari ada nggak sih jual aditif juga gitu. Biar ngambilnya bisa sekalian. Oke. Pasar baru. Nah ini menarik juga bahan bakar yang kurang bagus itu bisa disuplementasikan dengan aditif dan chemical ini. Betul. Ini masih produk Belgia juga atau enggak? Kalau ini mereknya RZ. Jadi RZ ini sebenarnya adalah perusahaan Jerman yang mereka emang bekerja di bidang manufacturing dan bottling. Oke. Mereka udah megang chemical untuk mobil dan lain-lain itu udah sekitar 60 tahun. Ya. Tapi biasa mereka maklonin buat merek lain. Nah, baru belakangan ini mereka punya merek sendiri. Dinamain RZ ini. IRZ atau RZ? RZ. RZ itu singkatan apa sih? Nama foundernya lah. Iya. Reza. Arab. Reza Zaiduddin. Oke, RZ. Apakah ini kayak Q8 ada approval atau lain-lain? Ada beberapa produk yang telah dilakukan pengetesan. Pengetesan, jadi ada sertifikat TUV namanya. TUV itu pengetesan third party untuk memastikan produknya ini benar bisa bekerja. Gitu. Jadi contohnya untuk injektor cleaner, benar nggak bersihin injektornya? Untuk oktan booster, benar nggak oktannya naik? Gitu. Itu kan kalau nggak dilakukan pengetesan kan sama aja kita jual gimmick gitu kan, nggak bekerja gitu. Betul. Nah jadi ada sertifikatnya. Berarti ya sudah battle proven lah kasarannya gitu melalui sertifikasi tersebut. Itu di Belgia juga sertifikasi. Kenapa Belgia mulu? Kalau ini Jerman. Oh Jerman. Iya. Jerman. Full di Jerman. Jadi produksi, bottling segala di Jerman. Ini produk baru launching atau memang sudah terdistribusikan ke bengkel-bengkel? Sekarang udah mulai terdistribusikan ke bengkel-bengkel, tapi termasuk lumayan baru lah, baru tahun ini. Jadi kita sempat lumayan kesulitan cari produk yang masih asli impor, tapi belum ada di sini. Dan saya maunya harus bagus. Karena prinsip saya kalau jualan itu kita harus pede banget sama produknya sampai kita pakai sendiri. Kalau kita udah bisa meyakinkan diri kita sendiri, meyakinkan orang lain itu lebih gampang. Ya. Project baru bro. Apa? Kita tes-tesin produk-produk. Oh iya dong. Nanti kita bikin resultnya di video kita sendiri. Ya. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Luar biasa. Belum kita decide, akhirnya kita mau
jadi distributor chemical ini, kita sempat masukin dulu satu palet. Gitu, satu palet kita kasih ke bengkel, kita tes, dan hasilnya ternyata bagus. Gitu. Oh iya, di kita pernah. Nah, nanti kita kasih footage-nya ya. Waktu itu kita tes apa ya? Injektor cleaner. Injektor cleaner sama pembersihan apa sih? O2 katalitik ya, yang melalui intake gitu. Nanti kita kasih footage-nya, dan memang itu lumayan signifikan termasuk mobil yang tadi sudah menurun, bahan bakarnya sudah mulai boros, itu ada perubahan ke standarisasi seharusnya. Nanti kita tampilin footage 100% gitu. Yes, betul. Itu memang saya sendiri sudah akui itu. Kita sudah validasi. Ada lagi Pak yang mau dijelasin dari produk RZ-nya? Ya, untuk produk RZ ini sih menurut saya termasuk lumayan oke, dan dia terspesialisasi. Jadi contohnya kita injektor cleaner kita ada 2 macam. Karena kebutuhan injektor cleaner untuk port injection dan direct injection itu tuh beda. Oke. Beberapa merek lain mereka cuma masukin yang injektor cleaner gitu. Ternyata pasti telusurin itu tuh untuk port injection. Indirect. Dia kan nyemprotnya lewat clamp. Iya. Betul. Kalau kita punya, kita ada 2, kita pisah. Ada yang buat direct, ada yang buat umum. Benar. Oke. Kadang-kadang soalnya ada beberapa customer yang ngomong, mereka tuh takut pakai aditif bensin. Karena mobil mereka direct injection, begitu dituang aditif yang mestinya buat port injection, itu injektornya bukan tambah plong malah mampet. Ada build up-nya. Betul. Karena harga injektor indirect injection dengan direct injection itu bumi dan langit. Karena kemampuannya berbeda. Kalau indirect injection semburannya di-flow-kan ke udara dengan udara. Sementara kalau direct injection dia harus mampu dia nyembur harus mampu melawan tekanan kompresi. Makanya harganya bisa luar biadab mahalnya. Makanya perawatan yang GDI itu nggak boleh sembarangin ya. Sembarangan, bukan sembarangin. Ya, makanya diciptakanlah khusus apa ini tadi Reza Zainuddin ngeluarin RZ. Sorry, yang punya merek depan gua lagi bercandain lagi gitu kan. Jadi salah satu yang mengakomodir pembersihan injektor direct injection untuk gasolin ya RZ, baru RZ ini ya. Adalah beberapa juga, tapi kita salah satu yang emang khusus punya direct injection. Oh, I see. Di sini juga ada kode-kodenya 60E, 60D. Bisa dijelasin nggak Om? Kalau orang Jerman tuh mereka nggak suka pakai nama, mereka suka pakai angka. Biar nggak mungkin salah gitu loh. Oh iya. Jadi kayak Mercy lah. C200, W202. Iya, kan nggak mungkin salah. 318. Iya. Tapi kitanya puyeng. Kita terbiasa dengan nama Kijang, Panther gitu kan, kayak gitu. SMK. Iya, goib bro, jangan diomongin bro. Red flag bro. Oke, lebih suka dengan angka, dan itu satu pembuktian bahwa memang dia validasi produk Jerman. Nggak kayak sebelah tuh ada yang jual katanya Jerman tapi Bekasi. Tuh kan. Nah, kan nyindir lagi kan, nggak bercanda itu mah. Oke. Om, bahasannya super duper menarik Om. Nyuwun sewu kalau misalkan kita salah bercanda atau menggeret-geret gitu, enggak Om. Kita memang murni kayak begini. Oke, ini diskusi menarik kita dengan ownernya langsung Kilapan dan merek RZ. Ada lagi bro? Itu aja. Udah daging semua. Ini luar biasa loh, udah daging semua. Om James, thank you udah berkenan hadir di Panorama Motor dan memvalidasi beberapa SOP kita. Bagus. Yang diingat bukan brand yang ini validasi. Validasi gua yang pembenaran setelah dibully bertahun-tahun. Om James, thank you ya Om James. Terima kasih. Semoga next time berkenan hadir lagi Om. Terima kasih banyak. Thank you. See you next time.